Pertama bisa jalur mandiri, yang kedua itu bisa dengan LPK. Hati-hati dengan oknum-oknum yang biasanya itu penipuan. Iya sih, iya. Ya kan? Temen aku juga pernah tuh. Konnichiwa semuanya. Yo, balik lagi dengan kita. Di video kali ini kita bakal bahas tentang visa Tokute Gino Betul. yang kita berdua ini pakai. Jadi gimana sih tahap-tahapannya dan kayak gimana sih perjalanan dan step by stepnya gitu, ada jalurnya ada berapa gitu kan, kita mau jelasin ke kalian karena banyak banget teman-teman yang nanya kayak ke Jepang ngapain gitu, Ya, pakai visa apa, caranya kayak gimana, banyak banget. Jadi yuk kita jelasin aja di video ini. Nah, jadi visa Tokute Gino itu adalah visa yang baru dibuka di tahun 2019. 2019 terus Dan visanya itu terdiri dari 5 tahun. Jadi, tapi kalau mau perpanjang itu tiap tahun. Nggak berarti bisa langsung gitu. berarti kontraknya setahun gitu ya, 1 tahun gitu ya. Iya, betul. Tapi perpanjang sampai 5 tahun gitu ya. Bisa kalau Tokute Gino. Oke, jadi kayak gitu. Untuk visa Tokute Gino itu visa kerja ya guys ya. Jadi beda banget sama visa magang atau visa engineering gitu-gitulah. Jadi ya kalian kesini tuh buat kerja gitu, makanya ya visa kerja namanya. Betul. Oke, langsung aja untuk jalurnya di visa TG itu ada 2 ya. Betul, ada 2 jalur. Yang pertama apa? Yang pertama bisa jalur mandiri, yang kedua itu bisa dengan LPK, lewat LPK gitu. Oke, ya nanti kita bakal jelasin dua-duanya, tapi untuk pertama kita bakal jelasin untuk mandiri ya guys ya. Mandiri itu perjalanannya kayak gimana sih untuk garis besarnya aja. Contohnya kayak pertama ngapain dulu, kedua gitu-gitu, boleh jelasin nggak? Oke, jadi jalur mandiri itu tahapannya yang pertama, poin pertama belajar bahasa Jepang. Terus poin kedua mengikuti tes JFT. Poin ketiga mengikuti tes SSW. Dan yang keempat itu mencari TSK. Gitu. Berarti tahapannya ada 4 guys. Jadi kayak nomor 1 itu tadi belajar bahasa Jepang. Betul. Nah, belajar bahasa Jepang itu sampai di level berapa sih untuk bisa mendapatkan visa Tokute Gino? Jadi visa Tokute Gino itu level bahasanya harus sampai di level N4. Begitu, guys. Itu minimal banget ya, harus N4 ya. Betul. Oke, berarti pertama kan harus belajar bahasa Jepang. Betul. Sampai di level N4. Nah, terus itu belajarnya juga ya bisa dari buku atau YouTube gitu. Ada buku rekomendasi nggak buat teman-teman? Apa kamu? Jadi kalau aku pakainya itu Minano Nihongo 1, 2 gitu. Kalau kamu apa pakainya? Kalau aku sama Minano Nihongo 1 sama Minano Nihongo 2 dicampur sama Marugoto aku. Marugoto. Bisa kalian beli di Shopee di mana-mana tuh ada. Iya, banyak sih toko buku juga. Oke, berarti itu tahap untuk belajar bahasa Jepang nomor 1 ya. Berarti nomor 2 apa tadi? Mengikuti tes JFT. JFT basic tuh, JFT itu setara dengan level N4. Nanti kalian harus daftar gitu-gitu ya. Terus tes gitu lah intinya. Tapi sebelum daftar harus bikin akunnya dulu. Ya nanti tak kasih linknya atau apa di deskripsi. Nanti kalau pengen lebih jelas lagi untuk daftar SSW kayak gimana, nanti dibikinkan video khusus. Oke. Terus poin kedua sudah. Poin ketiga. Poin ketiga itu tes SSW. Oke, tes SSW. SSW itu apa sih? SSW itu Specific Skill Worker, jadi kayak sertifikat keahlian gitu. Kan di Indonesia udah ada tuh sekitar 14 bidang. Nah, kamu mau kerja di bidang apa? Jadi nanti kamu yang pilih begitu. Itu ada contohnya kayak kita nih pertanian kan ya, terus peternakan, kayak gitu-gitu. Bisa kalian cek di websitenya, nanti juga di link di bawah. Sebelum daftar juga harus bikin akun dulu. Iya, sama kayak itu. Di internet kan, mandiri gitu kan. Mandiri. Terus udah kayak gitu. Modulnya juga yang buat belajarnya tuh ada di websitenya juga. Tinggal download ya. Tergantung bidang yang kalian pengen kerja gitu. Misal kerjanya di pertanian, modul pertani di download terus pelajari, habis itu sikeng gitu, ujian gitu. Oke, lanjut ke poin keempat. Keempat itu kalian harus mencari TSK. TSK itu apa coba?
TSK itu Torokusien Kikang. Oh, Torokusien Kikang. Betul. Apa tuh, gimana tuh? Itu gunanya apa? TSK apa sih? Buat apa? TSK itu untuk membantu kalian mencarikan job di perusahaan Jepang, begitu guys. Oh, berarti TSK itu untuk mencari job ya gitu ya? Iya. Itu berarti nyarinya di mana tuh? Biar bisa dapet TSK yang lebih proper atau lebih aman terjamin tuh dilihat dari mana sih? Oh, kalau mau cari tes tuh gampang banget. Carinya tuh bisa di internet, di Facebook atau di Instagram. Tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang biasanya itu penipuan. Ah iya sih, iya. Ya kan? Temen aku juga pernah tuh. Ya kan, kena ketipu. biasanya tuh dimintain uang di awal dengan jumlah yang cukup besar. Cukup banyak itu ya? hati-hati. Wah. Untuk Tokutegino sendiri sebelum biasanya nih ya, biasanya itu nggak terlalu mengeluarkan uang terlalu banyak. Kalau mandiri ya. Kalau mandiri itu biasanya paling berapa juta. Paling itu paling 10-an juga udah cukup banget. Tapi kalau maksudnya. semisal dimintain uang di awal itu jangan. Terus dilihat juga dari histori si TSK-nya kan. Iya. Misalkan di Facebook misalkan ada nih posting job gitu kan. Nah, nanti kan ya GQ-nya apa gajinya udah tertera gitu-gitu. Habis itu kan tinggal dilihat profilnya kayak gimana, apakah dia udah memberangkatkan orang atau gimana, terus apa udah terkenal apa belum. Bisa juga kalian coba tanya langsung ke kita apa ada TSK oke atau enggak, bisa di DM komen, gitu, atau di komen DM Instagram ada di deskripsi ya. Oke. Jadi kayak gitu untuk step ke berapa tadi? Untuk TSK. Kalian kan cari di Facebook atau di Facebook atau di Instagram, terus ada brosur gitu jobnya kayak gaji per jamnya berapa, tempatnya di mana, ya ada itunya. Jika kalian minat itu biasanya kalian DM aja atau Messenger atau apa gitu, kalian chat, kalian berminat gitu, terus nanti diarahkan untuk interview gitu. Interview. Nanti kalau udah interview lolos, nanti kalian dibantu dengan proses dokumen. Jadi pengurusan dokumen kalian tuh pasti dibantu oleh pihak TSK, diarahkan nantinya ya. gitu. Terus itu tahu pas wawancara tuh nggak ada penerjemahnya guys. Kalau si visa Tokutegino itu nggak ada penerjemahnya, jadi kalian tuh udah ngobrol sama orang Jepang gitu langsung. Jadi harus kalian persiapkan untuk Jigosokai dan ya data diri kalian pakai bahasa Jepang gitu. CV-nya juga kayak gitu. Oh iya, tapi nggak semuanya sih, ada juga yang itu ya, yang ada penerjemahnya. Tapi kalau kalian misalkan nggak ngerti bahasanya, misalkan bahasa Jepang ini apa, itu kalian tanya ke penerjemahnya, nanti itu poin kalian kayak berkurang. Jadi buat masuk ke perusahaan itu agak ya pikir-pikir tingkat gitu. kelulusannya lebih rendah lah dibandingkan saingan kalian yang biasanya kan Zoom atau apa kan kayak gitu kan. Zoom, nanti gitu. kan banyak orangnya kan yang interview, jadi kalian mungkin agak di nomor 3 kan apa nomor 5 gitu lah urutannya. Makanya lebih baik nggak usah pakai penerjemah kalau kata aku ya. Mending ya kalian belajar aja yang rajin gitu. Terus abis itu setelah wawancara biasanya dianjurkan untuk bikin paspor dan jika kalian lulus wawancaranya dianjurkan untuk pembuatan paspor dan MCU gitu, dokumen-dokumen yang lain juga, dokumen-dokumen yang kalian itu nanti dikasih tahu sama TSK-nya juga. Nah untuk kayak gitu tinggal berangkat udah gitu. Tapi harus nunggu ini dulu kan COE ya. Itu yang paling lama sih. Nunggu COE ya. COE sekitar 2 atau 3 bulanan lah. Setelah lulus itu kan sambil ngurus dokumen juga kan itu. Jadi ya nggak kerasa juga. Gitu. Sambil kalian belajar dimantepin lagi kan bahasa Jepangnya. Betul. Oke, untuk mandiri kayak gitu, jadi ya mungkin kalau kurang jelas untuk jalur mandiri bisa komen. Bisa tanya-tanya lagi, nanti kita langsung jawab di komentar atau kita buatkan video. Oke, jadi kita lanjut ke jalur LPK gitu ya. Jika kalian masuk jalur LPK, nah ini kami akan menjelaskan jalur besarnya dulu. Coba jalur per poinnya apa aja sih, Tia? Jadi, kalau kalian ingin mengikuti jalur LPK, yang pertama kalian harus mencari LPK yang sudah SO. Yang kedua, kalian mengikuti medical check up. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran selama 6 bulan di LPK ya, kurang lebih ya. Yang keempat, mengikuti tes DFT Basic A2. Yang kelima, mengikuti tes SSW. Begitu. Oke, yang pertama itu mencari LPK yang sudah SO. Betul. Gimana sih
cara cari LPK yang sudah SO? Nah, ini yang perlu Krusial kalian ya? tahu. Iya, soalnya Krusial banyak orang yang kadang ada yang ketipu. Mungkin kalian juga udah pada tahu kan berita-berita yang udah tersebar gitu kan. Harus hati-hati, dan kita tahu gimana cara ngecek LPK yang DSO itu. Di sini ada linknya ya. Nanti kita cantumin di link deskripsi cara cek LPK apakah sudah SO apa belum, kayak gitu. Kenapa sih harus pilih LPK SO, Pung nih? Oh ya, kalau SO itu kan sudah terdaftar di Jepang gitu kan. Jadi kalian tuh kalau daftar di LPK itu tuh lebih terjamin atau lebih aman gitu. Jika kalian sudah menemukan LPK yang sudah SO dan sudah dipilih daftar dan mau ke daftar ke situ, sudah milih LPK-nya itu. Nah, kalian kita lanjut ke poin kedua. Itu kan medical check up. Jadi kalau udah daftar nih mau belajar, nah sebelum belajar itu, sebelum masuknya biasanya kalian itu harus melakukan medical check up dulu. Jadi kalian tuh harus dicek dulu nih sebelum sehat masuk apa LPK enggak. ya. Betul, jangan tiba-tiba nanti pas medical check up yang kedua kalian unfit loh. Gimana dong? Parah kan? Udah belajar ngeluarin uang banyak kan? Gitu. Nah, setelah kalian MCU biasanya langsung di belajar gitu di itu LPK. Poin ketiga itu kalian mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 6 bulan. Oke, 6 bulan. Tapi ini biasanya beda-beda ya. Kadang ada yang 8 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung anak-anaknya, kan tergantung pihak LPK-nya juga gitu, guys. Oh, gitu. Iya sih, kadang-kadang ada yang lebih cepet juga ada kan, tergantung otaknya dia sih. Kalau otaknya pinter mah. Betul, tergantung orangnya gitu. Terus kita beralih ke poin keempat. Oke, berarti poin keempat itu JFT Basic A2 sama dengan yang mandiri gitu, guys. Nanti harus daftar, harus belajar juga. Iya sih. Gitu. Sama sih. Sama. Terus lanjut ke poin kelima. Poin kelima ini tes SSW gitu. Berarti sama ya, agak mirip ya. Sama. Terus lanjut ke poin. Terus kalau kalian sudah mempunyai JFT Basic A2 dan SSW ini, kalian bakal diarahkan ke proses wawancara gitu. TSK-nya itu udah disiapin biasanya kalau dari LPK itu. Dicarikan TSK, dicarikan job gitu sampai kalian lolos lah ibaratnya gitu kalau di LPK gitu. Oke, berarti sekarang kan kalau di LPK kan lebih dikasih tahu lah ya, kayak dituntun. Step by stepnya dikasih tahu, terus kayak belajar bahasa Jepang juga dikasih tahu kan ada gurunya gitu. Terus kayak SSW juga nanti kan dikasih tahu juga kan kayak ini loh kayak gini, ini kayak gini gini. Nah, untuk perbedaannya nih guys, berarti per poin mungkin jalurnya agak mirip, tapi kayak lebih bedanya di ini ya doang. Kalau di LPK kalian lebih dikasih tahu gitu kayak step by step terus dari awalnya itu diarahkan, jadi kalian nggak bingung nih harus kemana gitu. Habis itu kan kalian juga belajar bahasa Jepangnya juga kan dikasih tahu juga kan, ada gurunya di situ kan, diajarin. kasih tahu ini stepnya kayak gini, dari bikin awal. Perkenalan kayak gini, terus kayak sebelum ujian JFT juga ini loh yang soal-soal keluar, ini begini kayak gitu. Cuman mungkin perbedaan di situ sama pencarian pas job kan dia dicariin juga kalau sama itu kan sama LPK-nya tuh dicariin job gitu. Kalian cuman duduk ada job interview nggak lulus ya gitu. Kaliannya kalau misalkan terima iya saya mau ikutan. Terus CV juga dibikinin. Kalau di LPK kalau mandiri kan kita bikin sendiri CV-nya begitu guys. Nah kalau untuk yang mandiri kalian kan sudah mandiri, maksudnya kalian kan kalau mandiri kan berarti harus semuanya sendiri kan, berarti dari belajar sampai cari job dan lain-lain itu kalian nyari sendiri gitu, inisiatif sendiri tuh kayak ini harusnya kayak gini, oh ya harus kayak gini, terus kayak kalian kan cari di internet juga kan kayak ini bagusnya kayak gini, infonya juga cari di internet lagi, biasanya dari grup kan cari di grup, oh ya kayak gini jadi semuanya itu mandiri gitu. Mungkin perbedaannya sih ada yang ngasih tahu sama enggak doang sih di situ ya. Sama kalau di LPK biasalah, kalau di LPK kan biayanya lebih gede guys. Kalau di mandiri kan kalian nggak terlalu ngeluarin uang banyak gitu. Betul banget sih. Jadi pilihan tuh ada dua, terserah kalian apakah kalian mau mengeluarkan uang yang banyak gitu, uang atau pengen yang ngirit aja dulu deh gitu. Tapi kan konsekuensinya kan harus konsisten sama tekadnya harus kuat juga kan. Kalau cuman aku pengen berangkat terus ya udah tapi nggak belajar sama aja bohong kayak. Tapi di LPK juga ada yang kayak gitu, kayak
aku pengen banget ke Jepang, masuk LPKA, tapi pas di LPK-nya males-malesan. Ada juga, Kan ada kalau kayak ada. gitu kan buang-buang uang. gitu. Makanya sebelum kalian pengen berangkat ke Jepang, jangan ngelihat Jepangnya dulu, Iya, lihat dulu lihat proses prosesnya kaliannya dulu. dong, nikmatin dong. Nikmatin kalian juga. susah-susahnya belajar bahasa Jepang gitu. Ya di sini emang enak sih, menjanjikan juga kan gajinya. Jadi ya oke, kayak gitu. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Semoga jalur-jalur juga kalian bisa ngerti. Apabila ada kata-kata dan kata-kata nggak tuh, apabila ada. enggak jangan kayak gitu nada. Jadi kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, bisa kalian komen di bawah ya. Oke. Nanti kita langsung balas komentar atau membuat di lain video. Begitu. Oke, jadi ya semangat buat belajarnya dan sampai jumpa di Jepang. Saya tunggu Enggak di sini. Apa jika kalian berangkat ya masih ingat Ya, dengan nanti kita info meet video up. ini meet Ya, up gitu guys. Meet up enggak tuh? Oke, minta Arigatou masa. gozaimashita. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Jamatane. Terus bisa juga kalian cek di website gitu kan, ada kan kayak Oh iya, buat website apa ya? website yang itu sih LPKSO. LPKSO. Oh bukan berarti. Aduh, nyampe mana yang Bisa juga kalian. setelah itu? Oh iya, terus itu tahu. Oh iya Apa? terus bentar.